Halo semuanya, saya Gayuh Giliwana. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang COVID-5. Secara umum, COVID adalah kerangka kerja yang disusun secara komprehensif untuk membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan antara optimalisasi sumber daya dengan manfaat dan tujuan yang diharapkan. COVID-5 adalah evolusi dari framework sebelumnya, yakni COVID 4.1 yang ditambah dengan VAL IT 2.0 dan RIS IT. COVID-5 menyatukan 5 prinsip yang memungkinkan perusahaan untuk membangun tata kelola yang efektif dan kerangka kerja manajemen yang berbasis pada 7 set holistic enabler yang mengoptimalkan investasi dan penggunaan informasi serta teknologi untuk kepentingan para stakeholder. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996 dengan ruang lingkup audit. Kemudian, edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998 dengan ruang lingkup kontrol. Pada tahun 2000, dirilis COVID 3.0 dengan ruang lingkup manajemen, dan pada tahun 2005, COVID 4.0 dirilis. Kemudian pada tahun 2007, COVID 4.1 dirilis dengan penambahan VAL IT 2.0 dan RIS IT. Barulah di tahun 2012, COVID 5.0 diterbitkan. COVID 5 berbeda dengan COVID 4.1, terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Pada kerangka kerja COVID-5 juga terdapat pemisahan yang tegas antara tata kelola atau governance dengan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dengan proses operasional rutin. Proses pemisahan tata kelola dan manajemen sendiri sangat tegas. Jadi pada tata kelola memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mengevaluasi kebutuhan stakeholder, kondisi dan opsi, menetapkan direction atau arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir memonitor kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Ini sering disebut atau dikenal dengan EDM, evaluasi, direction, dan monitor. Pada manajemen melakukan plan atau rencana, build atau membangun, run atau pengoperasian, dan memonitor aktivitas yang sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh Badan Tata Kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Istilah ini sering disebut dengan PBRM atau Plan, Build, Run, dan Monitor. Selanjutnya adalah 5 prinsip COVID-5. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs atau pemenuhan kebutuhan stakeholder. Di sini artinya setiap kebutuhan dari stakeholder akan memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga dapat menciptakan nilai bagi stakeholder dengan mempertahankan serta menyeimbangkan antara manfaat yang direalisasikan dengan manajemen risiko dalam penggunaan sumber dayanya. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan COVID-5 sesuai dengan konteks tujuan yang diinginkan. Di antaranya dengan menerjemahkan tujuan perusahaan yang dikelola, tujuan-tujuan lainnya yang berkaitan dengan pemetaan TI dalam proses yang spesifik. Prinsip yang kedua adalah covering the enterprise end-to-end atau melindungi titik-titik penting dari perusahaan. Di sini COVID-5 mengintegrasikan antara tata kelola perusahaan TI dengan tata kelola perusahaan yang mencakup semua fungsi dan proses dalam perusahaan. Artinya, COVID-5 tidak hanya berfokus pada fungsi TI, namun memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait dengan aset yang ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang dalam perusahaan. Yang ketiga adalah Playing Single Integrated Framework atau penggunaan sebuah framework terintegrasi. Artinya, COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dalam kerangka kerja tingkat tinggi yang dapat berfungsi sebagai kerangka untuk tata kelola
dan manajemen TI perusahaan. Selanjutnya, yang keempat adalah enabling a holistic approach, yaitu memungkinkan pendekatan secara holistik. Artinya, di mana tata kelola dan manajemen TI perusahaan yang efisien dan efektif memerlukan pendekatan secara holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan satu set enabler, penggerak atau pendorong, yang didefinisikan secara luas sebagai sesuatu yang dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari 7 kategori enabler. Dan prinsip yang kelima adalah separating governance from management. Di sini artinya COVID-5 memisahkan tata kelola dengan manajemen, yaitu membagi jelas antara keduanya, di mana kedua hal tersebut mencakup berbagai jenis kegiatan yang memerlukan struktur organisasi yang berbeda dan melayani tujuan yang berbeda. Berikutnya, kita masuk pada 7 enabler dari COVID-5. Enabler sendiri adalah faktor-faktor yang secara individual dan kolektif mempengaruhi fungsi dan kinerja dari sebuah objek. Namun, pada kasus ini, objeknya adalah manajemen sistem informasi dan teknologi yang ada pada sebuah perusahaan dan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Kita mulai dari enabler, principle, policies, and framework. Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Ini merupakan sarana untuk mendeskripsikan tingkah laku yang diinginkan dalam bentuk petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Selanjutnya ada proses, yaitu menjelaskan kumpulan aktivitas yang terorganisasi dari praktek-praktek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan sejumlah output yang diharapkan. Berikutnya ada organizational structure, yaitu meliputi wewenang atau struktur pembuatan keputusan kunci di dalam perusahaan. Selanjutnya ada culture, ethics, and behavior. Di sini merupakan kebiasaan dari individu dan perusahaan yang terkadang dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Enabler selanjutnya adalah information. Informasi dibutuhkan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada service, infrastructure, dan application. Ini meliputi penyediaan layanan yang berhubungan dengan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Dan yang terakhir, people, skills, and competency. Jadi ini terkait dengan sumber daya manusia, keahlian, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas operasional dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil tindakan-tindakan perbaikan. Selanjutnya adalah bagaimana mengukur maturity level pada COVID-5. Pada COVID-5 mengadopsi model asesmen proses yang berbasis pada ISO atau IEC 15504-2. Di sini, walaupun sama-sama terdiri dari 5 level, namun metode penilaiannya sangat berbeda dengan COVID 4.1. Terminologi yang digunakan pun tidak lagi proses maturity level, tetapi diubah menjadi proses capability level. Dan secara garis besar, dalam pengukurannya, proses capability level melibatkan 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi proses, dan yang kedua adalah dimensi capability. Mari kita lihat lebih detail dimensi yang pertama, yaitu dimensi proses. Dimensi proses mengacu pada COVID-5 Process Reference Model, di mana seperti kita ketahui bahwa di sini COVID-5 Process Reference Modelnya memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Domain dan prosesnya sendiri secara keseluruhan terdiri atas 5 domain dengan 37 proses. Pada tata kelola memiliki satu domain yaitu evaluate, direct, dan monitor, di mana ini memiliki 5 proses. Selanjutnya ada pada manajemen yaitu memiliki 4 domain. Yang pertama, Align, Plan, and Organize atau APO memiliki 13 proses. Berikutnya ada Build,
Software dan Implement atau disingkat dengan BAI memiliki 10 proses. Selanjutnya ada Deliver, Service, dan Support disingkat dengan DSS memiliki 6 proses. Dan yang terakhir ada Monitor, Evaluate, dan Assess atau disingkat dengan MEA yang memiliki 3 proses. Selanjutnya, mari kita bahas untuk dimensi yang kedua, yaitu Capability Dimension. Dimensi ini memberikan ukuran kemampuan suatu proses untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini atau sesuatu yang diproyeksikan untuk proses tersebut. Dimensi ini sendiri terdiri dari 6 proses capability level, yaitu level 0 sampai dengan level 5, dan 9 proses atribut. Level 0 disebut dengan incomplete process, yaitu proses tidak diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan proses. Terdapat sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses secara sistematis. Berikutnya, level 1 disebut dengan perform process, yaitu di sini implementasi proses mencapai tujuannya dan memiliki atribut PA1.1 proses performance yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tujuan proses ini dicapai, serta hasil pencapaian atribut ini tercermin dari setiap proses yang menghasilkan output yang diharapkan. Level 2 disebut dengan manage process, yaitu di mana proses pada level 1 diimplementasikan ke dalam sebuah pengaturan proses seperti direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi. Dan produk kerja proses tersebut ditetapkan, dikontrol, dan di-maintain secara tepat. Atribut yang terlibat dalam proses ini adalah PA2.1, Performance Management, untuk mengukur sampai sejauh mana pelaksanaan proses diatur. Dan ada PA2.2, Work Product Management, untuk mengukur sampai sejauh mana produk kerja diproduksi oleh proses yang telah diatur dengan baik. Selanjutnya ada level 3 yang disebut dengan Established Process, yaitu di mana proses pada level 2 diimplementasi menggunakan proses yang terdefinisi dan mampu mencapai hasil proses. Atribut yang terdapat pada level ini adalah PA3.1, yaitu Process Definition, untuk mengukur sejauh mana proses didefinisikan untuk mendukung pelaksanaan proses. Dan ada PA3.2, Process Deployment, yaitu untuk mengukur sejauh mana standar proses dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, level 4 disebut dengan Predictable Process, yaitu di mana proses pada level 3 dijalankan dengan batasan yang telah terdefinisi untuk mencapai hasil proses. Atribut yang terlibat pada level ini adalah PA4.1, Process Measurement, untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk menjamin pelaksanaan proses dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada PA4.2, Proses Control, yaitu untuk mengukur sejauh mana proses diatur secara kuantitatif untuk menghasilkan sebuah proses yang stabil dan dapat diprediksi sesuai dengan batasan yang didefinisikan. Dan yang terakhir, level 5 disebut dengan Optimizing Process, yaitu proses pada level 4 ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan organisasi saat ini dan saat mendatang. Atribut yang terdapat pada level ini adalah PA5.1, Process Innovation, yaitu pengukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari pelaksanaan proses dan dari pendekatan inovasi terhadap pelaksanaan proses. Dan juga ada PA5.2, yaitu Process Optimization, untuk mengukur sejauh mana perubahan didefinisikan mengelola pelaksanaan proses secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan peningkatan proses. Selanjutnya, kita akan masuk pada Assessment Indicator. Pada setiap capability level mempunyai kriteria yang jelas dan lebih objektif.
Secara umum terdapat dua jenis indikator, yaitu indikator performansi proses, di mana ini hanya berlaku untuk capability level di level 1 saja, dan ada indikator kapabilitas proses yang berlaku untuk seluruh level pada capability level. Nah, indikator performansi proses bersifat spesifik untuk setiap proses dan terdiri atas best practice dan work product. Sedangkan indikator kapabilitas proses bersifat generik untuk semua atribut proses dari level 1 sampai dengan 5, yang terdiri atas generic practice dan generic work product. Berikutnya adalah rating scale, yaitu merupakan skala yang digunakan untuk menilai atribut proses. Bisa kita lihat di sini, notasi yang digunakan adalah N, P, L, dan F. N artinya not achieved, di mana terdapat sedikit atau tidak ada sama sekali bukti pencapaian atribut terhadap proses yang dinilai. Yang kedua adalah partially achieved, yaitu terdapat beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut proses yang dinilai. Selanjutnya adalah largely achieved, yaitu terdapat bukti pendekatan sistematik dan pencapaian yang signifikan terhadap atribut proses yang dinilai. Dan yang terakhir adalah fully achieved, di mana terdapat bukti lengkap dan pendekatan yang sistematik serta pencapaian penuh terhadap atribut proses yang dinilai. Demikian presentasi mengenai COVID-5 dan terima kasih.